Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 and we would like to present language maintenance and safe. Before we start the presentation, let us introduce ourselves. My name is Megi Sanjaya and my partners are Aninda Karisma, Anissa Rizka, Naufal Dava, and Siti Dianita. And let's start. As you can see, these points of presentation, there are language maintenance and language shift in different communities, language death and loss, factor contributing to language shift. How can minority language be shifted? Ethno-linguistic linguistic landscape, and language revival. And let's start to the first point. Yang pertama ada language maintenance. Menurut Van Hert, language maintenance is the study of how languages survive or the continuing use of minority language in the face of a more regionally, socially, or politically dominant language. Maksudnya adalah ilmu tentang bagaimana penggunaan suatu bahasa minoritas bisa bertahan dalam bahasa yang dominan dipakai secara regional, sosial, dan politik. Misalnya penggunaan bahasa Mandarin atau penggunaan bahasa Arab yang ada di Indonesia. Next. Yang kedua ada language shift. Ada 3 pendapat tentang language shift. Yang pertama ada Weinreich. Dia mengatakan bahwa language shift is the change from the habitual use of one language to that of another. Maksudnya adalah penggunaan bahasa sehari-hari yang digantikan oleh bahasa lain. Dan yang kedua ada Hoffman. Menurut Hoffman, language shift is when a community doesn't maintain its language but gradually adopts another one. We talk about language shift. Jadi menurut Hoffman, language shift itu suatu komunitas atau masyarakat yang tidak mempertahankan bahasanya sehingga digantikan oleh bahasa lain. Dan yang terakhir ada menurut Van Hert, dia bilang the gradual replacement of one language by another as the primary language of communication and socialization within a speech community. Jadi pergantian bahasa utama secara bertahap untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dalam tutur masyarakat. Next. Kata lain selain language shift itu ada language assimilation, language replacement, language transfer, or language assimilation. Tapi pada intinya, language shift merupakan pergantian bahasa minoritas menjadi digantikan oleh bahasa yang lebih umum. Seperti itu. Dan ini merupakan beberapa faktor yang bisa mempercepat pergantian bahasa atau language shift menurut Cavallero, yaitu social bilingualism, migration, industrialization, the schools and government use of language, urbanization, the prestige level of language, etc. Jadi menurutnya ada social bilingualism bisa mempercepat language shift karena social bilingualism itu merupakan masyarakat yang mempunyai bahasa lebih dari satu. Jadi ketika masyarakat tersebut mempunyai banyak bahasa, mereka tidak bisa fokus pada semua bahasa untuk dijadikan alat komunikasi, sehingga mereka hanya fokus ke satu bahasa dan bahasa lain bisa digantikan dengan bahasa yang mereka fokuskan seperti itu. Lalu ada migrasi juga dan perkembangan industri, terus penggunaan bahasa di dalam sekolah maupun pemerintahan.
dan urbanization, lalu ada prestige of language seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Silakan. Next. And then language shift in different communities. There are 3 communities role in language shift. And the first is migrant minorities. Jadi bisa disingkatkan migrant minorities itu suatu kelompok atau komunitas masyarakat yang tinggal di daerah lain. Contohnya, misalkan ada masyarakat, sekumpulan masyarakat Indonesia yang tinggal di US. Masyarakat Indonesia ini memiliki bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa sehari-hari di US menggunakan bahasa Inggris. Nah, jika mereka saling berinteraksi, pergeseran bahasa terjadi seiring berjalannya waktu. Bahasa masyarakat yang lebih luas, yaitu bahasa Inggris, bisa menggantikan bahasa ibu yang merupakan bahasa Indonesia dari minoritas tersebut. Yang kedua, ada non-migrant communities. Jadi, pergeseran bahasa tidak selalu merupakan hasil dari migrasi. Dan yang memiliki peran penting di sini yaitu keluarga yang bisa mempertahankan bahasa tersebut. Dan yang ketiga ada migrant majorities. Artinya, ketika terjadinya pergeseran bahasa, maka bahasa tersebut bergeser ke arah kelompok yang lebih kuat atau yang lebih memiliki wewenang. Jadi kelompok yang memiliki wewenang itu tidak memiliki insentif untuk mengadopsi bahasa. Okay, the next one is about language death and language loss. Language death is a complete language shift in which the original language is no longer used by anyone anywhere. Jadi sederhananya language death adalah bahasa yang sudah tidak digunakan oleh siapapun dan dimanapun. It's Aboriginal languages that belongs to some Australian. So what is the difference about the language death and language loss? Language, on the other hand, takes us from the societal or even global level right down to the personal or to the individual. Lalu apa sih penyebab dari language death dan language loss ini? Yang pertama ada School of Education, atau di sekolah tidak mengajarkan si bahasa yang jadi mati ini, tanda kutip mati. Yang kedua ada lacking interest, yaitu kurangnya. Yang ketiga adalah assimilation yang tadi dijelaskan oleh Dava, yaitu jadi adanya pergeseran bahasa. Yang keempat ada acculturation, yang kelima ada linguistic policy of government atau kebijakan pemerintah terhadap bahasa. Yang keenam ada gradual loss of culture atau hilangnya budaya. Yang ketujuh speaker socio-economic status or attitudes atau sikap dan status pembicara. Yang kedelapan ada literature and script atau adanya teks sastra yang hilang. Yang kesembilan ada social, dan yang kesepuluh ada sociological theories. Next. And here are the example the cases of language death and language loss.
When all the people who speak a language die, the language dies with them. Kasusnya ada di tahun 92, Death of Tactic Ascent, Death of Caucasian Language Ubik. Di tahun 74 ada Death of Ned Medrel, Death of Mans. Di tahun 1777 ada Death of Billy Pentreath, Death of Cornish, and in Tasmania, 3,000 over 4,000 people within 75 years. And this is about the speakers who use the language death. Domains in which speaker use the language shrink, the speaker of the dying language become gradually less proficient in it. Next. Okay, here are some factors contributing to language shift. And first, economic, social, and political factor. Dalam faktor ekonomi, sosial, dan politik, beberapa faktor, yaitu yang pertama, bahasa yang dominan biasanya dikaitkan dengan status sosial dan prestis atau hak-hak istimewa. Yang kedua, memperoleh pekerjaan adalah alasan ekonomi yang jelas untuk mempelajari bahasa lain. Yang ketiga, tekanan kelembagaan seperti sekolah dan juga media. Selain itu, ada demographic factors. Demographic factors itu biasanya berhubungan dengan karakteristik personal seperti usia, jenis kelamin, status sosial, level pendidikan, keluarga, ras, ataupun suku. Dan yang terakhir, attitude and values. Kenapa attitude and values masuk dalam faktor yang mempengaruhi? Karena sikap positif mendukung upaya menggunakan bahasa minoritas di berbagai daerah. Dan ini membantu orang menahan tekanan dari kelompok mayoritas untuk menggantikan bahasa mereka. Next. And here we go. How can minority language be shifted? The first one is to consider language an important symbol of a minority group's identity. The next one is to live close to each other and see each other frequently. The next one is to increase the degree and frequency of contact with the friend. After that, there is to encourage members of a minority community to take active steps to protect their language. Next, to use the language in different settings, and last but not least, is to have the support of institution. Next. And next is ethnolinguistic fatality. Etnolinguistik sendiri adalah cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Jadi, individu itu menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial dan pengakuan keanggotaan disertai pengetahuan tentang nilai-nilai positif dan negatif yang melekat pada kelompok ini. Dan di sini ada the maintenance of a language can be measured by following factors, yaitu the status of the language as indicated by attitudes toward it, yaitu status bahasa seperti apa yang ditunjukkan oleh sikap terhadapnya. Yang kedua ada the size of the group who use the language and their distribution, yaitu besarnya kelompok yang menggunakan bahasa dan distribusinya. Yang terakhir, the extent to which the language enjoys institutional support, yaitu sejauh mana bahasa menikmati lembaganya. Next. Selanjutnya, linguistic landscape. Menurut Landris,
and Borges tahun 1997. Linguistic landscape refers to the visibility and silence of language on public and commercial signs in a given territory or region. It is proposed that the linguistic landscape may serve important informational and symbolic functions as a marker of power and status of the linguistic communities inhabiting the territory. Artinya, linguiscape ini mengacu pada visibilitas dan arti penting bahasa pada tanda-tanda publik dan komersial di suatu wilayah. Disusul agar linguistic landscape dapat berfungsi juga sebagai informational dan yang penting sebagai penanda kekuasaan dan status relatif komunitas linguistik yang mendalami wilayah tersebut. Next. Selanjutnya adalah peta persebaran linguistic diversity di seluruh dunia. Dan negara yang paling banyak memiliki bahasa di dunia adalah Papua Nugini, dengan kurang lebih memiliki 840 bahasa. Sedangkan di posisi kedua ada Indonesia dengan kurang lebih 710 bahasa. Dan yang ketiga ada Nigeria dengan kurang lebih 524 bahasa. Next. Selanjutnya ada language revival. Nah, terkadang suatu kelompok itu sadar bahwa bahasanya terancam menghilang. Karena mereka sadar akan hal itu, maka mereka mengambil langkah-langkah untuk merevitalisasi bahasa lokal mereka. Dan dibutuhkan upaya sadar yang harus dilakukan untuk memperlambat proses hilangnya bahasa. Kadang-kadang juga bisa dikatakan bahwa keberhasilan upaya yang dilakukan akan bergantung pada sejauh mana kehilangan bahasa telah terjadi, lalu seberapa kuat keinginan orang-orang di daerah tersebut, dan apa alasan mereka melakukannya. Contohnya ada bahasa Ibrani, yaitu bahasa resmi Israel, yang dihidupkan kembali setelah mati secara efektif selama hampir 1.700 tahun. Namun, karena perasaan nasionalisme warganya, mereka akan orang-orang dewasa untuk menggunakan bahasa Ibrani kepada anak-anak kecil. Dan hasilnya, bahasa tersebut berhasil dihidupkan ke... Next. Lalu faktor edukasi, ekonomi, sosial, institusi, demografi, dan sikap sangatlah penting dalam merevitalisasi bahasa yang telah hilang. Semua faktor tersebut harus seimbang apabila kelompok ingin mencapai tujuannya. Walaupun memang banyak ditemui bahwa faktor ekonomilah yang paling berpengaruh. Mendapatkan pekerjaan adalah alasan ekonomi jelas untuk mempelajari bahasa lain. Misalnya, di negara yang didominasi bahasa Inggris, orang-orang akan belajar bahasa Inggris untuk mendapat yang lebih baik. Meskipun demikian, penting untuk bahasa dapat dipertahankan dan dihidupkan kembali. Okay, I think that's all explanation about language maintenance and safe from our group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.